Pertanyaan kedua dari Pak Akbar adalah, bagaimana soal aturan atau regulasi terkait overtaking yang dilakukan oleh alat produksi, terutama di area hauling operation? Apakah ada yang mengatur itu atau berdasarkan kajian teknis yang dilakukan terus kemudian disahkan oleh KTT? Pak Akbar yang baik, sebelum kita menjawab pertanyaan Pak Akbar, justru dunia tambang kita memiliki pertanyaan yang khusus tentang ini, yaitu kenapa sebuah kendaraan perlu menyalip kendaraan lain atau perlu mendahului kendaraan yang lain. Karena kalau kita lihat di lampiran 2 Kepmen 1827, kinerja peralatan itu sudah diatur targetnya Pak Akbar. Misalnya physical availability 90%, mechanical availability 85%. Contoh misalnya di hauling, kalau semua kendaraan angkut kita sudah memenuhi target PA 90%, MA 85%, artinya kinerja semua peralatan itu sama, dan sudah ditentukan misalnya batas kecepatan 50 atau 60 km per jam, maka semua peralatan dengan kinerja yang sama tadi dan dimuati dengan berat muatan yang sama, maka tentunya kemampuannya untuk mencapai sebuah kecepatan tertentu akan sama. Dan kalau sudah mencapai kecepatan maksimum misalkan 60 km per jam, artinya buat apa lagi sebuah kendaraan angkut perlu mendahului kendaraan angkut yang lain? Nah, kecuali salah satu kendaraan angkut kita berlambat-lambat karena tidak mampu, itu berarti target kinerja peralatan PA 90%, MA 85% tidak tercapai. Jadi menurut hemat saya, antar sesama kendaraan angkut, apalagi dengan kinerja peralatan yang sudah ditentukan sama, minimal 90% untuk MA, 85%, 90% untuk PA, 85% untuk MA, maka tidak ada kesempatan atau tidak akan terjadi sebuah kendaraan angkut tidak bisa mencapai kecepatan maksimum. Dan kalau sudah mencapai batas kecepatan maksimum, buat apa lagi disalip? Kalau sampai disalip, berarti yang menyalip itu overspeed. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua Pak Akbar, menyalip itu kalau sudah kondisi seperti yang kita pertanyakan di awal tadi, ya, kalau kondisi sudah sama, kinerja peralatan sudah oke, semua kendaraan angkut dapat mencapai batas kecepatan maksimum, tidak perlu lagi saling mendahului, ya. Akan tetapi beberapa tambang menerapkan 2 batas kecepatan maksimum Pak Akbar. Misalnya untuk kendaraan angkut, baik itu fixed truck maupun trailer misalnya, dia tetapkan kecepatan maksimum 60 km per jam. Tapi untuk LV dia tetapkan, kendaraan sarana, dia tetapkan bisa sampai 70 km per jam misalnya. Artinya batas kecepatan untuk LV lebih tinggi daripada batas kecepatan untuk kendaraan angkut. Itu sah-sah saja, ya. Karena LV dapat mencapai kecepatan yang lebih tinggi misalnya, karena bebannya juga jauh lebih ringan, ya. Nah, artinya untuk kondisi yang ideal, sesama kendaraan angkut tidak ada kesempatan atau tidak perlu saling mendahului. Yang mungkin mendahului adalah LV atau mobil sarana terhadap kendaraan angkut atau rigid truck atau trailer tadi. Nah, maka jawaban kita kali ini untuk pertanyaan nomor 2 akan kita tujukan bagaimana pengaturannya pada saat LV mau mendahului dump truck atau trailer. Begitu Pak Akbar, ya. Saya pikir ya kita bisa sepakat di sini, ya. Karena lagi-lagi kalau kinerja peralatan sudah mencukupi, sudah oke, di mana PA 90%, MA 85%, maka tidak perlu ada yang mendahului, kecuali tadi mobil sarana. Itu pun kalau diatur atau diterapkan kecepatan maksimum atau batas kecepatan maksimum yang berbeda untuk LV dengan kendaraan angkut. Pak Akbar yang baik, terkait dengan overtaking atau mendahului kendaraan lain, sebenarnya ada diatur di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, di mana di halaman 180 dinyatakan begini: pengemudi dapat mendahului kendaraan lain pada jalur yang telah ditetapkan. Itu yang pertama, pada jalur yang telah ditetapkan, dengan memberikan informasi melalui radio komunikasi
dengan pengemudi atau operator dari unit yang akan didahului. Jadi ada dua hal yang diatur di sini Pak Akbar. Dimungkinkan mendahului kendaraan lain, akan tetapi aturan yang pertama adalah pada jalur yang telah ditetapkan. Artinya tidak boleh pada sembarang jalur. Dan yang kedua, sebelum mendahului sebuah kendaraan, harus memberikan informasi dulu kepada pengemudi kendaraan yang akan didahului, bahwa dia dengan nomor lambung sekian misalnya akan mendahului kendaraan tersebut. Ya, jadi itu yang diatur Pak Akbar di halaman 180 Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Nah, hanya itu yang diatur, hanya dua syarat itu. Ya, pada jalur yang telah ditetapkan, kemudian yang kedua memberikan informasi terlebih dahulu. Akan tetapi saya ingin menambahkan, kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan, di mana pada pasal 109 ayat yang pertama disebutkan begini: menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, ya, pada saat mau mendahului, artinya mendahuluilah dari sisi kanan, mempunyai jarak pandang yang bebas, ya, jarak pandang yang bebas artinya ke depan, dan tersedia ruang yang cukup, ya, tersedia ruang yang cukup. Yang pertama di sebelah kanan, mendahului dari sebelah kanan. Yang kedua, jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Ada tiga hal yang diatur di Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, selama ini kita selalu berbicara bahwa kegiatan pertambangan itu sangat spesifik. Spesifik dalam hal apa? Karena kegiatan pertambangan tidak boleh memilih tempat, karena bahan galian itu sudah given, ada di suatu tempat, tidak bisa dipindah-pindah. Kemudian yang kedua, padat modal. Yang ketiga, padat bahaya, karena alatnya besar-besar dan selalu dalam kondisi full load, ya, maka potensi bahaya sangat besar. Artinya pasti potensi bahayanya lebih besar daripada angkutan jalan. Kalau di angkutan jalan saja diatur harus mendahului dari sebelah kanan, punya pandangan jarak pandang yang bebas dan ruang yang cukup. Maka tentunya saya pikir yang diatur di Kepdirjen Minerba tadi, Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 di halaman 180, bahwa mendahului yang pertama adalah di jalur yang telah ditetapkan, dan yang kedua memberikan informasi terlebih dahulu. Saya pikir akan sangat bagus sekali kalau kita kombinasikan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Maka selain di jalur yang telah ditetapkan, kemudian memberikan informasi kepada kendaraan yang akan didahului. Nah, yang ketiga adalah misalnya di sebelah kanan dan memiliki jarak pandang yang bebas, ya, jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Jangan sampai sudah misalnya jalan itu dua arah, ya, kita di satu arah dan ada kendaraan dari arah berlawanan, kita mau coba salip pula di situ. Artinya mau baris tiga kendaraan ini di garis yang sama. Dan terus terang saya pernah mengalami itu, sahabat dunia tambang kita. Suatu saat kita sedang inspeksi di salah satu PKP 2B di wilayah Kalimantan Timur. Waktu itu kecepatan maksimum yang ditetapkan di Jalan Holing adalah 50 km per jam. Nah, kita LV mengarah dari pelabuhan ke tambang. Artinya dump truck yang di belakang kita pun mengarah dari pelabuhan ke tambang, dan itu pasti kosongan karena dari pelabuhan ke tambang. Dan sebagai catatan, tidak susah bagi sebuah dump truck yang sedang kosongan untuk mencapai kecepatan 50 km per jam. Itu hal yang mudah, ya, karena power besar. Nah, pada saat kita berkendara, tentu kita mengendarai mobil LV, mobil sarana, dan di belakang kita sedang ada dump truck. Nah, akan tetapi 5 menit kemudian, tiba-tiba yang di belakang kita sudah berubah, bukan lagi dump truck, tapi LV. Ya, di sana kebetulan diterapkan batas kecepatan maksimum untuk dump truck maupun LV itu sama, 50 km per jam. 5 menit kemudian yang di belakang kita bukan lagi dump truck, tapi LV Pajero Sport sedang ngedim,
pasang lampu panjang dan klakson-klakson minta jalan ke kita. Nah kemudian waktu itu yang mengemudikan mobil LV kita adalah supervisor safety. Nah kemudian dia kontak, jangan salib, ini sudah kecepatan maksimum. Dan sebagai catatan, sahabat dunia tambang kita, awal-awal di belakang kita dump truck, sekarang LV. Dan dump truck itu juga kecepatan 50 km per jam, kita bisa pastikan karena kita beriring-iringan dengan jarak beriringan yang tetap, yang konstan. Dan kita sudah mencapai kecepatan 50 km per jam. Berarti kesimpulan pertama saya adalah LV yang sedang ngedim di belakang dan klakson itu sudah overspeed. Karena dia sudah mendahului dump truck tadi. Dan dia sedang meminta jalan ke kita dengan cara ngedim dan juga klakson. Padahal kita sudah kecepatan maksimum 50 km per jam. Dan pada suatu ketika kita sedang mengarah ke satu arah, dan di arah yang berlawanan water truck sedang melakukan penyiraman jalan. Dan dia mau coba salib kita pas kita lagi berpapasan dengan water truck tadi. Jadi baris 3 sahabat dunia tambang kita. Terjadi seperti itu. Artinya sudah melanggar ketentuan yang ada di Kap Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Ya, di mana diatur pada di sana menyalip atau mendahului boleh pada jalur yang sudah ditetapkan. Ya, jadi itu aturannya Pak Akbar. Kalau kita mau tambah yang secara umum, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Walaupun Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 ini mengatur tentang jalan umum, lalu lintas di jalan umum, bukan jalan khusus. Akan tetapi di jalan, aturan-aturan yang di jalan umum kalau memang baik, kenapa tidak kita coba terapkan di jalan khusus kita. Jadi sekali lagi itu diatur Pak Akbar di Kap Dirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 di halaman 180 bahwa boleh mendahului di jalur yang sudah ditetapkan dengan terlebih dahulu menginformasikan ke operator kendaraan yang akan didahului. Kalau kita mau tambah misalnya dengan Undang-Undang 22 tahun 2009, berarti harus mendahului dari sisi kanan atau sisi kiri. Mari kita sesuaikan dengan arah kendaraan yang ditetapkan di jalan khusus kita. Nah kemudian mempunyai jarak pandangan yang bebas dan tersedia ruang yang cukup. Nah itu aturannya Pak Akbar. Atau berdasarkan kajian teknis yang dilakukan terus kemudian disahkan oleh KTT. Yes Pak Akbar. Semua harus dikaji secara teknis. Dan apakah perlu disahkan oleh KTT? Yes. Karena lagi-lagi Permen SDM nomor 26 tahun 2018 pasal 1 ayat 18. KTT adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi yang memimpin dan bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka sebagai pemimpin dan sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik, maka KTT sepatutnya harus tahu segala sesuatu yang terjadi di kegiatan pertambangan yang dia pimpin. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi.